Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Yes. Oke. Hari ini kita akan ada sesi bimbingan klasikal sama saya. Nama saya Ibu Lia. Udah kenal belum? Udah. Bagus. Iya, materinya kemarin growth mindset. Sekarang materinya ganti, udah nggak growth mindset lagi ya. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke sesi materinya, siapa yang mau bantu Ibu pimpin doa? Saya. Boleh, Kasmi. Semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kasbi. Gimana teman-teman hari ini siapa aja yang nggak masuk nih temennya? Ditengok kiri kanannya. Wacut. Ada yang telat, siapa telat? Dia juga telat Bu, dia telat Bu. Gak apa-apa, yang penting udah hadir di sini. Agus nggak kelihatan, Agus kemana? Agus sakit, siapa lagi yang sakit? Wacut sakit? Oke. Kalau gitu, hari ini kita akan membahas mengenai Are you a smart shopper? Jangan sampai kalian tuh menyesal kalau udah check out online. Hari ini materinya tentang ini dan kita akan ada tahapan-tahapan yang akan kita jalani. Kita tadi sudah berdoa, Ibu sudah ngecek siapa teman-teman kalian yang gak hadir. Nanti kita akan lanjut ke sesi ice breaking, kita akan main games. Gamesnya tepuk-tepuk, tapi beda. Oke, kemudian nanti ada sesi materi yang akan membahas lebih lanjut mengenai materi ini. Kemudian nanti di akhir juga akan ada kesimpulan dan juga pembahasan lebih lanjut mengenai pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum main tepuk-tepuk, kita coba ingat kembali. Pernah nggak sih kalian itu membeli sesuatu secara online, habis itu nyesel? Kira-kira kalian beli apa dan kenapa kalian memutuskan untuk membeli barang itu? Siapa mau sharing, angkat tangan? Iya, pernah Bu. Saya waktu itu sebenarnya beli baju pas lebaran. Nah, sebenarnya saya beli bajunya ya buat lebaran, cuman pas saya ingat lagi kok kayaknya kayak nyesel gitu, maksudnya bajunya nggak kepake gitu Bu. Menurut saya kalau misalnya emang udah kepake harusnya bisa pakai baju yang tahun lalu aja tuh, yang ada aja, yang saya punya gitu, nggak usah beli lagi. Oke, kira-kira selain Taskia ada lagi nggak yang punya? Bu. Oke. Ya, saya juga pernah ke Taskia Bu, jadi beli baju lebaran gitu, kayak jumpsuit buat lebaran. Oke, jumpsuit. Buat apa? Terus tuh pas datang ke admin saya nggak suka tuh sama baju, jadi udah nggak saya pakai padahal. Oke. Ya, terima kasih Mute. Kemudian dia beli apa? Tapi nggak begitu mahal sih, lumayan gitu. Mungkin nggak murah. Saya benar-benar nggak bisa masuk. Kalau saya nggak baca itu nggak ada deskripsi ukurannya yang jelas itu harus. Oh, berarti emang nggak ada deskripsinya, bukan kamu nggak baca? Oke, nggak apa-apa. Jadi Taskia dan Mute beli baju lebaran, saya juga pernah lagi kayak gitu. Kemudian ada dia beli baju, mostly baju ya di sini. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain? Apa? Dia pesen baju tapi bukan dia yang pesen, jadi dia ngalamin bayar orang. Iya Bu, penipu online Bu. Oh iya. Iya. Tapi saya sering pakai sih. Sampai mama saya ngira itu saya beneran menipu keluarga. Karena saya pakai tas berarti. Kena scam berarti. Iya. Oke, tadi udah? Oke, tadi Kasbi mau ngomong juga. Harusnya kalau yang lain saya pernah beli mainan. Oke, mainan apa? Mainan tahu Bakugan nggak sih? Nggak tahu, kurang tahu. Ya, kayak mainan bola gitu, kalau dilempar ntar buka. Oh iya, sama. Kayaknya mainan anime gitu nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Saya lagi nostalgia pas itu. Oke. Karena kita pakai mainannya cuma 1 bulan doang. Ya, mahal nggak? Hah? Mahal nggak?
Oke. Biasanya kan kalau mainan-mainan begitu lumayan mahal ya. Oke. Jadi dari apa yang sudah kalian belanjakan, kira-kira keputusan belanja kalian itu termasuk kebutuhan atau keinginan? Dari Kasbi dulu coba. Keinginan. Kenapa keinginan? Karena lagi kena nostalgia banget. Oke, keinginan karena bernostalgia dengan kenangan masa kecil gitu ya. Oke. Kalau Taskia? Keinginan Bu, karena ikut-ikutan kayak orang rumah kan pada semua beli kan, semuanya teman-teman beli, jadi kayak pengen beli lagi, padahal saya udah beli satu, padahal cukup aja gitu satu, saya beli banyak. Oke. Kemudian Mute? Iya Bu, kalau itu saya pengen punya aja baju lebaran baru walaupun kayak yang Kalau dia? keinginan karena sebenarnya sih belum Oke, mungkin semoga mewakili teman-teman yang lain juga ya, karena mostly di sini keinginan nih. Sebenarnya kalian tuh nggak butuh-butuh banget, tapi beli aja karena pengen. Jadi kalau misalnya ini buat teman-teman semuanya, kalau punya kejadian yang membuat keputusan check out walaupun kalian tuh nggak butuh-butuh banget, kalau bisa diulang, apakah kalian akan tetap melakukan hal itu atau ada yang hal lain yang ingin kalian perbaiki? Mau ngomong nih mukanya. Tapi biasanya enggak, nanti juga dibuatin lagi. Oh, berarti berulang. Oke. Yang lain? Terwakili. Oke. Jadi semoga setelah mengikuti layanan bimbingan kasih kali ini, kalian lebih bisa mengatur kebutuhan dan juga prioritas kalian sebelum check out. Jadi nggak ada lagi tuh nyesel-nyesel setelah check out. Oke? Oke. Sekarang kita ice breaking dulu. Nih, jadi saya akan nggak menyebutkan sih, nanti ada gambarnya. Tapi mungkin karena mungkin kurang kelihatan, saya bisa bantu sebut barangnya apa. Nanti kalian itu bisa tepuk satu kali kalau menurut kalian barang itu adalah keinginan. Terus tepuk dua kali kalau misalnya itu adalah kebutuhan. Coba tes dulu, kalau tepuknya sekali gimana? Oke, kalau dua kali? Oke, udah. Nah, nanti akan ada barang-barang selanjutnya, ini akan cepat. Mungkin saya akan langsung next gitu. Supaya kalian itu bisa berpikirnya itu cepat gitu. Jadi untuk menentukan apakah itu kebutuhan atau juga keinginan. Gimana, udah ngerti? Oke, kita ke gambar pertama. Ini ada tempat pensil. Klasik aja sih, basic gitu. Oke. Oke. Hah? Kalau ingin satu. Kalau ini maksudnya diklasifikasikan apakah ini keinginan atau kebutuhan. Oke. Oke, mostly dua ya. Berarti kebutuhan. Kemudian ini ada jepit-jepit lucu. Ayo. Karena kalian butuh waktu untuk berpikir, ya udah deh dikompakin ya. Nih 1, 2, 3. Ini delay nih Hana sama Najwa. Ya udah, oke. Gak boleh. Nono. Nono. Oke. Ya udah, ini seragam sekolah. Tak dulu belum. 1, 2, 3. Oke, kebutuhan. Oke, ini casing HP. Kayak punya Rehan. Oke, 1, 2, 3. Oke, ada yang 2 kali kebutuhan. Apa? Oke nih, ini ada tumbler, basic aja sih. 1, 2, 3. Oke, 2 kebutuhan. Ini kuota, paket kuota internet. 1, 2, 3. Ya, kenapa kebanyakan. Oke, 2 kali aja. Oke. Oke. Ini pulpen. 1, 2, 3. Ambil aja. No. Oke. Next, ada tiket konser Dewa 19. 1, 2, 3. Ramai banget nih fans Dewa ya. Oke, jadi setelah kalian ice breaking tadi, ada nggak sih barang yang kalian anggap itu sebenarnya keinginan, tapi kayaknya lucu atau pengen banget gitu, jadinya digeser gitu, jadi kebutuhan? ada. Apa, Mute? Kalau saya gantungan kunci. Nggak yang tadi. Apa ya Bu? Itu tumbler.
Oke, Tumblr. Oke, yang lain? Oke, Tia dulu. Casing HP. Satu. Tapi pengen koleksi yang lucu-lucu. Jadi beli lagi kayak ini bagus lucu. Oke, casing HP. Ale dulu. Bisa dipakai di rumah. Bisa. Berarti udah. Oke, dia. Fokus. Dan apa dia? Dia tadi apa mau ngomong nggak? Oke, sing. Yang lain? Nggak ada. Cukup terwakilkan. Udah. Oke, kita akan masuk ke materinya ya. Tadi kita udah sebenarnya ini relate juga ya ke Keranjang Oren gitu. Platform Oren gitu, Shopee. Jadi belanja online itu adalah aktivitas membeli barang atau jasa melalui aplikasi atau website. Biasa kalau aplikasi kalian pakai apa aja selain Shopee tadi? TikTok Shop, ada lagi Lazada, Tokped. Nggak boleh, no. Ya, jadi mostly pakai Facebook, barang bekas. Facebook. Twitter, WTF. Oke, banyak platform ya, mulai dari Shopee, dari Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, bahkan platform sosial media kayak Facebook, Twitter juga bisa transaksi belanja online sekarang. Nah, ini jadi bagian dari keseharian kalian karena mudah, cepat, dan sering ada promo-promonya. Relate gak sih yang ada harga coret, flash sale, apalagi ya promonya? Tanggal kembar. Iya, tanggal kembar. Apa? Udah, akhir tahun gajian 1. Banyak sampai hafal ya. Karena memang mudah, tapi ada resikonya juga tuh. Resiko belanja online yang mudah banget dan banyak promonya. Jadi kalian tuh tergoda buat beli barang yang nggak dibutuhkan. Kayak tadi, yang udah dicontohin. Kemudian ada menyesal karena barangnya nggak sesuai harapan. Kayak dia tadi, ternyata roknya nggak bisa dipakai karena nggak muat. Kemudian ada juga keuangan yang terganggu dan juga menunda kebutuhan penting karena refleks check up padahal ada kebutuhan lain gitu. Relate nggak? Iya. Nah, oleh karenanya kita perlu mengenali apa itu kebutuhan dan juga apa itu keinginan. Kebutuhan itu bersifat mendesak dan penting untuk aktivitas harian atau pendidikan atau kiranya ini perlu banget buat digunain dalam jangka waktu dekat. Kemudian ada juga keinginan yang bisa ditunda karena tidak langsung berdampak pada aktivitas sehari-hari kalian. Mungkin keinginan itu bisa juga jadi kebutuhan tapi tidak urgent. Jadi bisa ditunda terlebih dahulu. Contoh kebutuhan tuh misalnya membeli kacamata minus karena matanya udah nggak enak saat belajar. Ini biasanya pakai kacamata kayak saya, Kiat, Rita, dan juga Diva ini pasti relate karena ini kebutuhan. Kamu kan ini tidak minus. Oke, kemudian ada membeli alat tulis dan map untuk ujian sekolah. Kemudian beli jas hujan karena musim hujan itu kebutuhan. Karena kalau misalnya nggak dibeli, kalian kehujanan, sekolahnya kuyup deh. Kalau misalnya keinginan, kalian tuh beli sunglasses model baru karena lagi tren. Sekarang kan ada tuh yang kacamata apa Y2K, tau nggak sih yang dipakai sama idol-idol Korea itu biasanya. Ada juga sunglasses, iya yang cat eye sunglasses itu juga banyak. Itu contoh keinginan karena nggak urgent-urgent banget kan beli sunglasses atau kacamata trendy gitu. Kemudian ada beli binder lucu dengan desain kesukaan kalian, walaupun sebenarnya kalian pakai buku tulis juga udah cukup kan. Kemudian ada beli jaket kembaran dengan idol kalian. Nah, itu yang di belakang biasanya ya. Enggak. Ya, biasanya kalau kembaran sama idol kan kayak wah sama nih. Nanti diciduk dispatch. Oke. Nah, karenanya kita bisa juga selalu pakai skala prioritas. Ini ada tabel gitu. Jadi, misalnya dia penting dan juga mendesak. Misalnya ganti charger yang rusak. Itu penting karena kalau misalnya nggak dibeli kalian nggak bisa ngecas handphone. Ada juga yang penting tapi tidak mendesak. Misal kalian beli headphone atau earphone untuk menunjang pembelajaran kalian tapi masih bulan depan. Jadi tidak penting, itu penting tapi tidak urgent gitu. Kemudian ada yang tidak penting tapi mendesak.
Biasanya barang flash sale, diskon tanggal kembar, atau lain-lainnya yang kayak itu limited edition gitu. Bisa dapat harga segitu atau barang itu. Ada juga yang nggak penting dan tidak mendesak, beli tiket konser overprice. Biasanya itu di Soundfest, With The Fest. Itu kalian pasti ya konser seru, cuman biasanya tidak mendesak gitu. Bisa ditunda. Oke? Kemudian ada juga tips untuk menjadi smart shopper. Smart shopper. Aduh, saya cadel lagi. Ya, jadi yang pertama, baca. Enggak, satu dulu. Kenapa menurut kalian itu membuat daftar kebutuhan penting gitu sebelum membuka aplikasi belanja? Ada yang punya pendapat mungkin? Angkat tangan dong. Oke. Ya, agar tujuannya jelas gitu, bukan kalau misalkan gak ada listnya nanti kita melenceng malah beli yang lain. Oke, benar. Jadi sebelum buka aplikasi, sebelum kalian scrolling terlalu jauh, tentuin dulu kalian butuhnya apa, mau beli apa, biar nggak jadi check out ngerembet kemana-mana yang lain gitu. Yang kedua, kalian bisa Tanyakan kepada diri kalian apa dampaknya jika aku tidak membeli barang ini. Oke, siapa yang udah pernah nerapin hal ini? Belum ada? Pernah? Siapa yang pernah? Oke, Hana dulu. Belum ngomong Hana. Apa Hana? Berarti yang kayak gitu berarti udah dipikir tapi tetap dibeli. Berarti yang perlu diganti ngebelinya. Kan kalau udah dipikirin berarti bisa memutuskan kalau itu apakah perlu dan tidak perlu. Apa dia? Saya sering pikiran ini, jadi kalau misalnya mau beli sesuatu, Sebenarnya saya cuma mikirin barang lain, jadi saya cuma foto barang itu, jadi cuma cek barang lain. itu nono banget tuh. Kalau ada dan dia nono banget. Nono karena udah dipikirnya itu harusnya setelah berpikir kalian stop di situ ya, bukan nyari barang lain, bukan mencari alternatif barang lain yang mungkin lebih murah tapi tetap nggak penting, sama aja. Kemudian yang ketiga, Bandingkan harga di beberapa toko. siapa yang pernah dan sering begini? Sama ya, betul. Itu bagus tuh sebenarnya karena siapa yang nggak seneng dapat harga paling murah dengan barang yang sama gitu kan. Jadi kalian bisa sambil cari-cari dulu, tapi bisa carinya yang trusted juga tokonya. Biasanya tuh ya Shopee-nya udah Star, kalau nggak yang udah Mall, kalau yang di Shopee. Saya kurang tahu kalau platform lain, saya nggak pakai kebetulan. Kemudian yang ketiga ada tahan beli impulsif, beri jeda 1-3 hari. Karena kalau misalnya itu nggak urgent, 1-3 hari kalian akan tenang-tenang aja. Nah ini enggak, karena kalian kan udah tahu ada diskon tanggal kembar, flash sale itu nggak cuma sekali, ada flash sale terus tiap hari. Itu bisa sambil di research lagi, ya berarti kalau gitu bisa ditentuin lagi apakah itu akan ada diskon lagi, apakah kamu butuh dalam waktu dekat, apakah itu kebutuhan kamu, itu bisa dipertimbangkan lagi. Karena itu memang salah satu strategi marketing guys, buat biar pembeli beli gitu kan, untuk bikin flash sale gitu. Kalian jangan mau digituin, no. Kemudian ada yang terakhir, baca bareng-bareng. Kalau nggak kayak gini dompet kalian sedih, ATM kalian sedih. Itu bisa ditentuin kalian itu mungkin per hari, per minggu, budget buat belanjanya itu berapa. Jadi kalian bisa tuh nggak keluar dari budget kalian. Jadi nggak kelilit pinjol, minjem sama temen, atau ngutang sama tabungan sendiri, itu juga ada. Jadi bisa dipertimbangkan lagi batas kalian itu seharinya berapa. Nih, aku ada contoh. Kok saya ada contoh kasus. Kamu punya uang 150.000. Ada promo mouse wireless 85.000. Dia itu penting, tapi nggak mendesak. Kemudian ada juga t-shirt kolaborasi dengan idol kalian. Biasanya di Uniqlo gitu misalnya. Itu 75.000 lagi diskon. Nggak penting, tapi nggak mendesak. Dan juga ada kabel data, itu kayak buat
connect USB, ada 35.000 penting dan mendesak. Karena yang lama rusak, kalian beli yang mana dulu? Kabel data dong. Kabel sama kaos. Kabel sama kaos saya nggak bisa pakai mouse. Soalnya laptopnya di sana. Enggak dong, kalau kayak gitu berarti kabel datanya dulu. Nanti kalau misalnya emang nggak pakai mouse kan berarti bisa dicoret tuh. Tapi apakah kok t-shirt kolaborasinya penting? Karena kalian saya lebih baik menyesal Itu nono. Nggak boleh. Nanti habis materi ini kamu tetap nyesel. Nggak boleh. Ini kalau diterusin terus ini nanti uang kamu habis. Ya? Dia orang kaya, Bu. Ya Allah. Kesenjangan sosial. Oke, udah. Habis ini ada studi kasus. Jawabnya yang benar tapi jangan kayak tadi. Nanti nggak membantu dong saya. Oke, nanti kalian akan dibagi jadi 4 kelompok aja deh, soalnya sepi yang datang. Oke, kita akan dibagi 4 kelompok pakai metode berhitung. Berhitung dari, dulu, sabar. Saya tahu seru, tapi bentar sabar. Ini dari Kasbi dulu ke belakang sampai dia. Mana? Sampai 4 ya. Ngobrol dulu sih. Ngobrol mulu Nono. Kasbi? 3. Sampai 4. 3. Ya Allah. 4. 1. Ya udah. Boleh duduk sama kelompoknya masing-masing. Siapa yang 1? Ini 1 boleh ke sini 1. 2 boleh di belakang. Oke gas, mana oke gas? Sambil disiapkan pulpennya ya. Kita ganja. Ayo duduk yang cepat yuk. Nggak boleh, Nono. Udah duduk sama kelompoknya masing-masing. Mana kelompok 1? Kelompok 2. Oke. 3. 3 mana? 3. 4. Oke. Boleh dong ditentuin siapa perwakilan kelompok yang bakal ngambil kartu ajaib. Ngambil kartu. Kita dulu. Gambrengan dulu. Ayo sini kumpul dulu. Ya udah. Gambreng dulu siapa duluan? Lah, belum. Gambreng lagi. Oke, Ana duluan. Taruh jangan duduk. Sabar, gue lagi Ganti kertas satu. Ya udah, Hana boleh ngambil duluan. Mau yang mana? Mana? tengah. Apa kan? Ya apa aja sih ya? Ya udah, kita. Yang baik ya, yang baik kanan. Di kiri saya. Oh, Oke, udah dapet masing-masing ya. Ini saya bagikan lembar kerja kalian. Belum, itu baru soal kasusnya aja. Nanti saya akan share screen materinya juga. Sorry. Oke? Belum. Ini soalnya nih. Dilihat dulu dong papan tulisnya, kan saya belum suruh ngerjain. Enggak. Kalian udah terlanjur fokus nih. Ini ada list harganya. Jadi kalian kan dapat kasusnya tuh. Bisa dibaca, disesuaikan nih harga-harganya ada di sini. Jadi intinya ada namanya tokohnya sama kalian semua, pegangnya namanya Raka. Dia tuh adalah siswa kelas 10 di SMA ini juga, tapi mungkin kelas lain. Dia tuh baru saja menerima uang sebesar 150.000 dari orang tuanya. Dia itu ingin menggunakan barangnya untuk belanja online, tapi banyak banget nih barang yang menggiurkan buat dia dan semuanya tuh rasanya penting buat dia.
bermanfaat atau lagi promo. Di sini ada tulisannya siapa yang lagi flash sale barangnya. Kemudian Raka hanya bisa memilih beberapa barangnya karena uangnya terbatas cuma 150.000. Nah, boleh disesuaikan lagi juga sama kartu kalian. Di situ juga sudah ada. Mungkin pertanyaannya tidak sama karena sama beda-beda semua, tapi boleh disesuaikan saja dengan konteksnya. Ada yang mau tanya? Udah jelas? Oke. Oke, siapa yang mau mempresentasikan duluan? Oke, boleh dipersilahkan. Soalnya Oh ininya ya. Sendirian boleh, sama teman-temannya boleh. dipegang dari tadi. Raka awalnya ingin membeli tripod dan ikut kursus desain, tapi akhirnya tergoda membeli skin game karena teman-temannya juga beli. Bagaimana tekanan sosial atau tren bisa mempengaruhi kebutuhan belajar Raka? Apa strategi yang bisa dilakukan agar Raka tetap kritis dan mandiri saat mengambil keputusan keuangan di tengah? Jadi Raka yang tadinya ingin membeli tripod dan ikut kursus desain itu adalah kebutuhan. Jadi tergoda untuk memenuhi keinginannya yaitu membeli skin game karena dia takut tertinggal oleh teman-temannya. Yang harus dilakukan Raka adalah menentukan prioritas. Jadi tripodnya itu 50, kursusnya 75, total jadi 125. Karena uangnya 150, jadi masih ada sisa 25.000. 25.000 ini buat apa? Ditabung, kalau nggak beramal. Masya Allah. Ya, nah nabungnya ini buat apa? Tabung sampai dia bisa beli skin Mobile Legend. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kita harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Mana yang penting, mana yang tidak. Oke. Sekian kelompok 1, terima kasih. Oke, boleh dong kasih tepuk tangannya untuk kelompok 1. Kalian sepakat nggak sama pendapat kelompok 1 atau ada masukan lain gitu? Sepakat? Terwakili? Oke. Kalau gitu boleh kita next, siapa yang mau? Sweet deh, gambreng gimana? Coba duluan. 3 bertiga. Ini Hana. Biar adil. Oke, udah Prita duluan. Oke, silakan kelompok Prita, kelompok berapa? 3. Oke. Kok namanya nggak ditulis? Udah. Kecil banget. Oke. Dengerin ya. Raka ingin beli 4 barang, tripod HP, buku motivasi, tumbler, dan paket data. Tapi uang tidak cukup. Apa saja ide strategi agar Raka tetap bisa memenuhi kebutuhannya? Buat daftar solusi versi kita. Nah, kalau solusi dari kelompok kita itu keputusan terkait atas strategi yang disepakati oleh kelompok kita itu yang pertama kan kita punya uang 150.000 ini Raka. Bentar ya. Jadi kita mensiasati kita beli paket data dulu karena kan paket data itu baru dari nyawa kita, jadi itu kita beli paket data seharga 55.000. Karena ini prioritas karena kebutuhan data untuk sekolah, terus juga buat di rumah. Terus selanjutnya kita memutuskan buat beli tripod harga berapa sih? 50.000 untuk lomba nasional. Nah kan kalau lomba nasional itu biasanya kalau kita menang dapat uang, nah itu tuh uangnya bisa dibuat tambah-tambahin buat beli keinginan yang lain gitu, kayak beli tumbler, terus beli receh Karina. Nah terus sisanya tuh ditabung. Jadi kan tadi HP-nya cuma 105.000 ya, jadi sisanya ditabung 45.000. Oke. Selanjutnya, apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus Raka ini? Kalau dari kelompok kami, pelajaran yang bisa diambil untuk kehidupan sehari-hari itu untuk memperhitungkan dan menentukan skala prioritas, mengesampingkan hal-hal yang hanya berupa keinginan, dan bisa ditunda, mencari alternatif lain, sabar-sabar mengontrol keinginan agar tidak
semoga hidupnya berjaya. Sih. Oke, kasih tepuk tangannya dong untuk kelompok berapa? 3. Kalian sepakat nggak sama pendapat dari kelompok 3? Belum sih? Oke, sepakat. Oke. Siapa kelompok selanjutnya? Kelompoknya Siva. Oke. Karena pinter. Jadi di sini pertanyaannya ini tentang ya Raka pengaruh promo flash sale. Raka merasa saya melewatkan komik favorit dan skin game yang lagi murah. Ia hampir beli semuanya. Apa resiko jika keputusan belanja itu hanya berdasarkan Raka? Agar Raka tetap tenang dan bijak saat belanja. Jadi apa keputusan terbaik atau strategi yang disepakati kelompok kalian? Raka harus memilih salah satu di antara dua hal tersebut karena dua-duanya keinginan. Pertimbangan yang pertama dia membeli PC karena sebagai bisnisnya dan memang dan memang lagi diskon gitu kan itu kesenangannya dia. Sedangkan kalau mau skin itu kan tadi memang tren dan hanya sementara jadi bukan berdasarkan kesenangan dia. Terus yang kedua karena jika membeli keduanya kurang uangnya Raka pengen makan 26.000 kalau beli semuanya. Terus karena tadi keputusannya dia membeli PC sih ya Bener. Photocard. itu ada sisa 34.000 yang bisa untuk ditabung. Oke. Terus pelajaran yang bisa diambil bahwa keinginan juga perlu dipertimbangkan dengan tetap memperhatikan budget serta kelayakan dan manfaat jangka panjangnya. Oke. Terima kasih. Boleh dong tepuk tangannya untuk kelompok 4. Setuju, sepakat, terwakili? Oke. Last one. Biasanya kalau yang terakhir artis nih, bintang besar. Enggak gitu dong, Reja. Gue baca soalnya gue bagian terakhir baru bagian di depan. Oke, boleh. Pertanyaannya, jadi Raka punya uang 150. Dia ingin membeli headset, terus juga dia pengen beli, dia butuh paket data dan butuh kabel charger. Barang mana yang sebaiknya dibeli oleh Raka? Gunakan skala prioritasnya. Ya untuk Ini bos aja loh. ya jadi kalau saya sebutin harga-harganya aja. Jadi kalau headset Bluetooth 125.000, paket ya boleh ya. 45, kabel 35. Jadi uangnya itu cuma ada 150.000. Jadi keputusan atau strategi yang kita buat itu di dua barang. Yang pertama ada paket data, yang kedua itu kabel karena paket data itu butuh. Kalau kabel juga butuh gitu loh, misalnya nggak beli kabel HP-nya nggak nyala dan nggak ada paketan. Jadi totalnya itu 90.000, sisanya 60.000 dan 60.000-nya Boleh beli saham, kripto, Bitcoin nggak boleh robak. Supaya uang berkali-kali lipat lagi. Soalnya pilihannya cuma dua antara beli headset Bluetooth atau beli kabel dan beli paket data. Terus pelajaran apa yang diambil itu bisa menggunakan skala prioritas yang tadi diajarin sih, yang mendesak sama yang penting yang mana, sama mengenal keinginan dan kebutuhan supaya nggak keliru lah beli mana yang penting. Oke. Boleh, Bo? Ya, udah iya. Oke, boleh dong kasih tepuk tangannya untuk kelompok berapa nih? Berapa? 4. Kelompok 2. Kelompok 2, oke. Udah boleh duduk. Seneng banget berdiri. Reja jalannya yang bener, Reja. Nggak boleh ya, no. Nggak boleh nyorakin temennya. Oke. Bukan apa-apa, nggak boleh ya, boleh tapi di luar kelas. Oh gitu. Ya udah, oke. Boleh. Gimana? Apa yang kalian dapat setelah pembelajaran yang ini sih lebihnya? Yang kasusnya Raka tadi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tapi karena dilihat dari contohnya nih, dari apa yang kalian kerjakan, itu udah sebenarnya udah bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan, udah ada potensi untuk menabung sisa uang.
tadi kelompoknya Reza sudah ada investasi juga. Tapi ini diterapin nggak dalam keseharian kalian di next day? Kenapa enggak? Ya, karena tadi udah belajar dari kasusnya Raka. Nah tadi ada yang bilang juga kalau misalnya terlalu memprioritaskan keinginan nanti kebutuhannya tertunda. Jadi setelah kelas ini saya mau kalian semua untuk menerapkan skala prioritas yang tadi udah kalian kerjakan juga supaya kalian itu enggak check out. Boleh check out tapi yang sudah ada ini tadi. Tips menjadi smart shopper. Habis kelas ini kalian harus lebih smart supaya iya bukan smartwatch, enggak, smart shopper supaya pengeluaran kalian itu tidak bobol ya, gak kayak abis dirampok gitu m-banking kalian, dan kalian bisa berhemat untuk di kebutuhan dan lain hari gitu, karena hidup gak cuma tentang hari ini. Jadi penting untuk kalian menabung ya. Tadi udah ada yang milih juga tuh, Raka harus menabung, Raka harus investasi. Sekarang kalian yang harus ya. Apa? Ya, Masya Allah. Ya boleh menabung di dunia dan juga boleh menabung di akhirat ya. Oke. Oke, tadi kita udah membahas dari awal, tadi kita udah belajar apa itu belanja online, kitanya biasa belanja di mana aja, terus kebutuhan keinginan itu apa, skala prioritas, dan tips-tips buat menjadi smart shopper. Tadi kita juga udah ada studi kasusnya. Dari pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang kalian dapat? Boleh present, mungkin kalian pengen sharing hari ini ngapain aja, kemudian belajar apa aja, dan apa yang akan kalian terapkan di keesokan hari. Bu. Oke. Ya, tentunya senang banget Bu dapat materi hari ini relate di kehidupan teman-teman dan saya juga, karena saat ini tuh saya lagi mau cek satu barang Bu, tapi saya mikir-mikir lagi ternyata benar juga ya flash sale itu bakal terus ada, bukan saat itu doang gitu. Jadi baiknya kalau yang tadi cara-cara yang tadi itu ya kita terus dari dulu, kalau bisa 3 hari atau 5 hari kalau kita taruh ya ternyata emang itu benar-benar. Oke, berarti menunda yang udah ada di keranjang berarti ya sebenarnya. Oke, ditahan dulu. Jangan digaruk. Ditahan dulu, barangkali ternyata itu efek flash sale aja. Dari yang lain terwakili atau ada yang lain yang ingin disampaikan? Terwakili. Oke, kalau gitu karena tadi kita sudah belajar juga mengenai berbagai macam tentang cara menjadi smart shopper. Kita berdoa dulu apa kuis dulu ya? Kuis dulu. Maaf. Jadi ada barcode di depan kalian, boleh di scan. Kalian ada pertanyaan pilihan ganda. Itu bisa dikerjakan mungkin di kelas ini, atau misal kalau ada kendala sinyal boleh nanti kalau sudah selesai kelas. Nanti kan habis ini istirahat, boleh dikerjakan. Oke? Oke. Oke. Oke, karena tadi kita sudah membahas smart shopper juga, mungkin nextnya kita bisa membahas mengenai investasi, menabung, dan lain sebagainya. Karena tadi juga sudah sempat terpikirkan juga ya oleh kalian untuk menabung dan investasi. Mungkin informasi lebih lanjutnya akan saya sampaikan nanti. Dan sebelum mengakhiri kelas, boleh siapa yang mau bantu pimpin doa? Kansa, boleh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga besok dan mulai hari ini hingga kedepannya kalian bisa lebih bijak lagi dalam belanja online. Oke, mau istirahat boleh, yang mau di kelas aja juga boleh. Tapi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.